Ini saudara ini. Engkau masih hidup, Kak Ica? Masih lah. Kalau udah metong udah nggak buka gitu. Ica pun suara saya. Kau suara itu kan saya dengar dulu. Ica, Ya Mo, selamat malam Romo. engkau tuh orang Batak, tukang teriak. Di mana orang Batak yang tidak teriak? Nanti teriak-teriak nanti ini suaranya Mo. Maaf ya, orang Batak yang mana? Oh, ini jujur nih. Ayo mau jujur nih. Ada laki-laki Batak di sini? Laki-laki takut istri ya? Kalau istrinya orang Batak, laki-laki takut ya? Enggak dong. Oh, itu ya. Enggak. Wih, saya Semua panas sih. Wih, ngeri sekali panasnya. kalau kalau laki-laki di Batak itu mereka itu sangat menghargai perempuan istrinya. Oh, begitu. Makanya banyak yang bilang laki-laki Batak itu takut sama istri padahal enggak. Mereka tuh menghargai, menghormati gitu. Kalau begitu, ini apa? Ini apa ya? Sinetron Indonesia yang laki-laki takut istri itu suami takut istri tidak benar ya bagi orang Batak. Gak benar lah Romo, ngadi-ngadi rumah. Teman saya ambil kipas angin dan hancur saya. Iya, masih panas nih Mo. Beda tipis. Ya silakan. Eca. Ya, Romo, aku mau tanya. Nah, ini kan ibarat kan selama ini kan aku berbicara tentang apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Tapi ada salah satu pendeta menyatakan bahwa ini kita buka di Galatia 11 ya. Galatia 3 ayat 11 sampai yang berbicara tentang ini mau berbicara tentang penyaliban. Nah, penyaliban itu ada salah satu pendeta dan menurut aku tuh nggak bener ya, itu pandangan aku ya Mo ya. Tapi kalau pendeta ini mengatakan bahwa eh bahwa yang di Galatia 3 ayat 15 ya, coba aku buka dulu ya Mo ya. Nah, itu katanya menyatakan bahwa yang terkutuk itu adalah Yesus Kristus. Tapi aku menyangkal itu Mo. Tapi aku nggak tahu ya dalam iman Katolik ya Mo ya. Aku kan orang Katolik Mo. Tapi aku belum belum begitu paham tentang keimanan Katolik. Cuman aku selama ini kan berbicara tentang sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab. Nah, kenapa aku sangkal? Karena kalau kita berbicara tentang di Galatia itu tentang penyaliban itu bukan berbicara tentang Tuhan Yesus, tetapi itu berbicara tentang seseorang yang menyatakan bahwa yang disalibkan itu adalah yang terkutuk itu adalah orang yang menyerupai Tuhan Yesus. Benar nggak sih, Mo? Karena Engkau sudah harus baca, ditulis. engkau harus baca dia ayat satunya. Ya, Galatia. Baca dulu. Untuk orang itu engkau harus baca ayat satunya. Galatia 3 ayat 1 dibenarkan oleh karya iman. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang itu ayat 1 ya Mo ya? Ya, saya tahu engkau nanti ayat 13. Tapi kalau kita mereka hanya bawa ayat 13, engkau baca di ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bukankah telah diterangkan di depan matamu, dilukiskan di depan matamu Yesus yang tersalib? Ya. Nah, makanya Mo, aku karena gini, di ayat sebelumnya itu kan sudah ditulis ya Mo ya. Nah, di ayat 11 itu lagi pula jelaslah tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Namun, dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya.
akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita. Nah, itu kan berbicara tentang pernyataan ya, Mo ya. Penegasan bahwa Iya, iya. Sekarang kau baca 13, nanti saya antar kemana mereka ambil. Ide saya siap ini ulangan 21, 22, 23. Itu punya pendasaran biblis, kenapa Galatia Paulus menulis itu. Ayat 13-nya. Engkau baca ayat 13-nya dari Galatia 3 tadi. Galatia 3 ayat. Ya, yang kau bawa tadi, ayat yang kau bawa tadi, yang ayat 13-nya, yang tentang terkutuk itu. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang. Nah, di sini ini berbicara tentang setiap orang. Benar kamu ya? Ya, engkau Setiap baca dulu, orang saya selesaikan dulu. orang yang digantung pada tiang kayu. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, kalau kita melihat ayat ini kan bukan buat Tuhan Yesus ya, Mo ya? Benar gak sih, Mo? Tunggu dulu, situ konteksnya begini. Paulus mengambilnya dari ulangan 21 ayat 22-23. Setelah dihukum mati, ketika seseorang yang berbuat dosa dihukum mati, dia punya kadaver. Kadaver itu apa? Tubuhnya itu, kalau sudah mati namanya bukan tubuh, apa namanya? Kalau tubuh mati itu namanya apa ya? Jasad ya. Jasad. Itu dipaku di pohon, digantungkan di pohon. Engkau baca ini, makanya di situ. Makanya Paulus itu ahli perjanjian lama, Nona. Makanya ketika engkau ingin menafsirkan Galatia 3 ayat 13, engkau harus pulang kembali ke ulangan 21 ayat 22-23. Sekarang kita baca. Ini sih. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jika seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, tahan dulu di situ. Sekarang dosa apa yang dibuat oleh Yesus? Engkau tahan dulu di situ, belum selesai ayatnya. Dosa apa yang dibuat oleh Yesus menurut orang Yahudi? Di dalam Yohanes 5, bukan Yohanes 5 ya. Bukan Yohanes 5, bantu dulu. Yohanes 8, 5:18. Coba 5:18 atau 5:18. 5:18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Berarti matinya Yesus bagi orang Yahudi sebuah kutukan. Karena dia melanggar dosa berat, yaitu menghilangkan hari Sabat. Orang Yahudi hanya pergi kerja saja, cari kayu pada hari Sabat, dihukum mati. Nenggolan. Dan yang kedua, dia menyamakan diri dengan Allah dan mengatakan diri sebagai Allah. Perkara besar di sini. Karena itu kembali kepada ulangan 21 ayat 22. Jika ada orang Yahudi yang berbuat dosa yang setara dengan hukuman mati, apa yang harus dibuat? Lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Lanjut. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Karena sebab ini penting. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau najis. Karena itu, Ica, engkau harus melihat posisi Galatia 3:13 dari sudut pandang Paulus sebagai orang Yahudi. Memandang
Yesus sudah dihukum mati karena dosanya setara dengan dosa berat yang hasilnya harus dihukum mati. Dan orang-orang seperti ini dikatakan terkutuk. Karena itu setelah dihukum mati harus digantung di kayu. Dan jangan sampai selesai, jangan tunggu sampai jam 6 sore, harus diturunkan. Karena orang terkutuk ini tidak layak, nanti akan mencemarkan sahabat berikutnya nanti kalau dalam kasus Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab Dialah ada tertulis, yang mengambil itu, mengosongkan dirinya, kenosis, supaya menghilangkan kutuk itu, dia harus dipandang oleh orang Yahudi sebagai kutukan. Karena itu di dalam Filipi 2 ayat ke-6 sampai dengan 11, konsentrasi di 8 dan 9-nya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat akan sampai mati di kayu salib. Oh, ini saya punya katekis ada di sini nih. Sofia Vergara. Tapi dia pakaian, kadang orang Kolombia cara pakaian itu kamu jangan lihat, kesian. Yang SF itu saya punya. Sofia kira subir, tapi dia akunnya privat. Oke, tidak apa. Itu mantan katekis buat katekis konfirmasi itu apa ya? Krismanya dan juga katekis dan untuk bina iman anak. Tapi no les entiendo nada. ¿Usted quiere subir, Sofía? Súbalo momentico y tú hablas en español y yo te explico en Indonesia. Pídela para subir. Kalau SF-nya minta naik, nanti naikkan karena itu mungkin kita punya orang paroki. Oke, jadi teman-teman, Ica seperti itu ya. Jadi engkau jangan lihat dari sudut pandangmu. Engkau harus lihat dari sudut pandang Paulus. Karena itu di Galatia 3 yang kau baca ayat 13, engkau harus turun ke ayat 10. Ayat 10, sebab semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Karena itu Ica, kalau Yesus melanggar bahkan menghapuskan sabat, dia dianggap oleh orang Yahudi Iya, oke. Jadi kalau yang saya tangkap dari pernyataan Romo ya, nah bahwa ini pandangan yang di Galatia 3 ini, 3 ayat 13 ini pandangan Rasul Paulus sebagai bangsa Yahudi ya, Mo ya? Benar sekali. Tapi karena itu dia sudah terkutuk dan menghapus karena dengan matinya kayu salib, makanya di situ dalam Efesus 2 ayat 15 di mana Yesus menghapus, menghilangkan semua hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya. Maka tadi di Filipi dia mati di kayu salib. Untuk apa? Efesus 2:15 menjelaskan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai. Karena itu nanti terhadap teologi salib di dalam 1 Korintus 1 ayat 17 ya, dalam teologi salibnya Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 17 Sebab Kristus ini yang kita bilang skandal salib.
Bagi orang Yahudi, bagi bukan Yahudi. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ya, kalau tidak diwartakan, maka salib Kristus akan menjadi sia-sia, sama dengan konsep Yahudi. Karena orang yang terkutuk harus dibunuh dan digantung di tiang. Oke, sekarang ayat ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 22 tentang salib masih sama alurnya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Batu sandungan. Batu sandungan. Bagi orang Yahudi salib batu sandungan. Karena itu adalah kutuk bagi mereka karena melanggar hukum Taurat. Dirajam, dibunuh, lalu setelah dibunuh digantungkan di tiang. Makanya bagi orang Yahudi adalah kutukan, batu sandungan. Lanjut. Batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bodoh banget sih, ngapain mati di kayu salib? Tetapi kami, lanjut. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi orang Yahudi batu sandungan dan kutukan, bagi orang bukan Yahudi kebodohan, tapi bagi kami orang Kristen ini salib Kristus adalah kekuatan Allah. Karena itu berhadapan dengan orang Galatia yang kau ambil tadi, Paulus bilang di dalam bab 3 ayat 1, hai orang Galatia yang bodoh. Berarti benar lah Mo, apa yang ini yang menjadi apa ya? Karena gini Mo, ini kan ini perdebatan saya waktu sama waktu Esra Soru ya, Pak Pendeta Esra Soru ya, yang menyatakan bahwa yang terkutuk itu ada orang beriman menyatakan bahwa itu yang terkutuk itu adalah Tuhan Yesus, dan saya menyangkal itu. Salah, itu langsung sangkal. Engkau harus bilang Pendeta Esra Soru. Iya, makanya itu yang terkutuk tetapi dalam pengertian orang Yahudi, bukan orang beriman. Benar. Kalau orang beriman itu menyatakan bahwa keselamatan. Keselamatan, kekuatan Allah, oke? Amin, amin. Makanya seperti pendeta begini, engkau baca Galatia 3 ayat 1-nya dulu. Baca untuk dia. Coba aku baca ya. Galatia 3 ayat 1. Hai orang Galatia yang bodoh. Siapa? Itu makanya Mo, ini aku sampai ini merinding ya Mo ya, karena aku sampai tadi juga aku baca belum selesai. Saya hanya sampai di salib. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Nah, itu. Yesus yang tersalibkan. Makanya saya pikir ini Esra Soru ini pasti orang Yahudi. Makanya. Sekarang kau bisa mengerti. Ya. Sangat jelas di situ. Bayangkan Santo Paulus dalam Filipi 3, 18 dia bilang, aku kerap kali berkata kepadamu sambil mencucurkan air mata, kenapa kalian menjadi musuh seteru salib Kristus? Karena seperti yang telah kelap kali kukatakan kepadamu, Sambil yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis,
banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Termasuk Efesus kalau begitu. Kalau dia omong begitu, bahwa bagi orang beriman salib adalah kutukan. Aduh. Orang Yahudi di dalam Ulangan 21 tadi, bahwa karena dia melanggar hukum Taurat yang setara dengan hukuman mati, maka dia harus dibunuh. Dan setelah dibunuh, dia harus digantungkan di sebuah tiang. Dan jangan tunggu malam, engkau harus turunkan itu sebelum jam 6 dan kasih masuk di depan kubur. Mau kubur dia atau apa urusan kalian? Kalau itu Efesus ini orang Yahudi. Bertentangan dengan Santo Paulus yang mewartakan salib. Aku mewartakan Kristus yang tersalib. Dalam Filipi 3:18, aku berkata kepadamu, dan banyak kali aku berkata kepadamu sambil mencucurkan air mata, kenapa kalian menjadi seteru, menjadi musuh salib Kristus? Tolong para pengikutnya Efesus, kesian banget lah pendeta seperti ini yang mengatakan, Nainggolang, dia bilang bahwa salib terkutuk itu bagi orang beriman. Gini mau waktu itu kan dia perdebatan ini ya, perdebatan offline ya. Nah, itu tahun kemarin apa tahun apa itu. Nah, jadi akhirnya ya aku sangkal juga gitu. Itu ya pemahaman yang salah karena yang dia menyatakan bahwa yang mati terkutuk itu di kayu salib itu ya Yesus gitu dan itu pandangan dia dan aku menyangkal karena itu bukan untuk Tuhan Yesus bagi orang yang beriman, tetapi untuk bangsa orang fasik dan orang Saduki dan orang yang Yahudi yang tidak percaya gitu loh. Karena mereka mengatakan bahwa itu adalah untuk untuk penyaliban Tuhan Yesus gitu loh. Nah, makanya itu kayak tadi juga lagi sama diskusi sama Ustadz Ali ya, dan mereka jadi berpikiran seperti itu, Mo. Jadi banyak orang yang gak paham tentang firman Tuhan. Mereka jadi gara-gara satu orang ya menyatakan bahwa Yesus itu terkutuk ya, dan mati di kayu salib gitu loh. Jadi pandangan orangnya tuh jadi blunder gitu loh, Mo. Jadi ya puji Tuhan ya dengan kalau kita bilang dengan iman kita Katolik ya kita harus percaya dengan apa yang harus kita sampaikan gitu sesuai dengan Nainggolang penting sih karena itu harus dilihat terkutuk dari sudut pandangnya siapa, oke? Yahudi kan bisa mengerti. Karena itu Santo Petrus bilang kamu telah bunuh dia di dalam Kisah 2 ayat ke-23. Halo. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Kamu salibkan, kamu ini siapa? Orang Yahudi. Yahudi, karena itu salib harus dilihat dari konsep ya Yahudi dulu. Karena itu dianggap terkutuk oleh orang Yahudi. Karena melanggar hukum Taurat, bayangkan menghilangkan hari Sabat, mengatakan diri anak Allah, karena itu hukuman mati untuk Yesus setara dengan pelanggaran yang harus dihukum mati. Sekarang bab 5 ayat 30, Petrus yang sama omong keras. Kisah tuh. Ya 5:30. Masih kisah tuh Pak? Ya kisah. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Kamu ini siapa? Nainggolang. Ica bukan marah. Kamu ini siapa? Orang Yahudi. Iya, kalau itu harus lihat. Kalau itu proses penyaliban Yesus dalam konteks pertama orang Yahudi melihat sebagai kutukan. Ya, karena itu Paulus Ali kitab suci perjanjian lama dia harus melihat alur pemikiran orang Yahudi kepada nubuatan tentang Mesias.
Karena itu Paulus bilang, bagi orang Yahudi adalah batu sandungan, bagi non-Yahudi adalah kebodohan. Kebodohan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Amin. Jadi di situ inti iman teologi salibnya Paulus. Bantu kembali 1 Korintus 11 ayat 23. 1 Korintus 1:23. Maaf. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi salib Kristus lanjut, bagi kami yang orang Kristen ini, Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik untuk orang mereka yang dipanggil Yahudi, Nainggolan, yang berpikir bahwa itu kutukan dan lain sebab orang Yahudi itu tidak dipanggil. Tetapi sekarang untuk yang dipanggil, salib itu adalah apa? Selamat. baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ambil alurnya masih dalam proses teologi salibnya Paulus. Wow. Terima kasih Nainggolan supaya kita clearkan di sini, oke? Iya, makanya Karena itu harus dilihat. Oh ya, silakan. Saya mau harus nyetir nih, ambil patung yang dibawa ke kapel lain. Berarti dia Yahudi dong, Pater? Ya, kalau berpikir seperti itu ya. Sudah kan? Halo? Iya, benar. Hah? Atau mau ambil sore? Sore juga bisa? Oke, kau masih sibuk. Rifa. Yo. gini gini makanya aku tuh kan gini karena selama ini kan kita kan omongnya lagi live jeda lagi. Gak apa, Pater dengar saya. Pater dengar. Nah, Ngomong aja. tak dulu dah, tunggu ini dulu. Tapi sudah ngantuk. Nah, jadi gini, apa namanya? Dan saya paham. Ngomong. Ya, saya dengar, saya harus balas ini WA-nya pastor yang lain. Santai, saya dengar. Ngomong aja, Halo, ngomong aja. Hanya Sis, ngomong aja, sis. buat Iya, Pater makanya dengar. gini, makanya saya bilang, ini kan sudah tahun kemarin ya, di waktu pas di dunia perdebatan di dunia apa namanya offline-nya. Nah, cuman saya nggak mau orang banyak yang tertipu dengan pernyataan beliau gitu, karena sampai tadi aja sampai saya lagi berdiskusi sama Ustadz Ali ya, mereka juga menyatakan hal, kadang mereka mengutip dari kata-kata itu. Nah, jadi saya selama ini kan saya masih bertanya-tanya dengan keimanan Katolik gitu loh, karena memang saya dilahirkan dari Katolik, tetapi ini kita berbicara meminta hikmat sama Tuhan. Nah, jadi selama ini kan aku menyatakan firman itu kan dari hikmat ya, makanya aku bilang mudah-mudahan ya, mana tahu ya hikmatku tuh salah atau tidak gitu. Makanya saya datang ke sini untuk bertanya, untuk meluruskan buat orang teman-teman di sini juga yang mendengarkan gitu, supaya lebih paham bahwa yang terkutuk itu bukan Yesus Kristus ya, untuk orang beriman, tetapi itu dari sudut pandang orang Yahudi, supaya ditegaskan seperti itu, karena banyak orang yang masih kurang paham. Ya, puji Tuhan sih. Thank you so much. Oke. Baru Nainggolan, selamat datang selalu ya teman-teman. Saya harus pamit ya teman-teman, harus nyetir lagi untuk ambil patung yang di kapel lain. Ya. Dengerin dulu. Pater, saya mau. Yo. Ya, saya dengar tadi Ica. Untuk supaya jadi panggilan untuk semua. Kalau saya minum kopi tapi saya selalu dengar. Oke. Ayo. Nanti aku naik lagi ya, mau tahu-tahu pembelajaran. Oke ya. Naik saja. Jangan terus hilang-hilang tuh. Oke. Yo. Oke, baik. Thank you semua. Makasih ya, Mo. Yo, mana lihat ya, Horas. Yo. Mau lihat Horas. Pater, Yo. saya boleh tanya tidak, Pater? Terakhir Aduh, saya saya sudah. mau. Oh iya, saya mau nyetirin tapi biar tanya. 12 menit saja, Pater.